Menuhankan adalah suatu perbuatan menjadikan sosok tersebut sebagai sesuatu yang ditaati, dipatuhi, menyerahkan diri sepenuh, menghambakan diri kepadanya, mengikuti apapun yang dia perintahkan. Kira-kira setuju nggak? Mengikuti apapun yang dia perintahkan gitu. Ya, oke. Oke. Betul. Oke, jika begini, jika saya ketemu dengan Udin, Oke. saya ini membuat diri saya patuh, takluk, tunduk kepada si Udin ini, sehingga apapun kata Udin saya kerjakan. Udin bilang gini, kau makan itu kotoran hewan itu, saya makan. Lompat kau ke jurang, laksanakan. Kau terbakar dirimu ke api itu, saya laksanakan. Ketika saya menaklukkan diri saya kepada si Udin ini, mengikuti apapun kemauan dia, itu perbuatan menuhankan nggak? Berarti Pak Edis menerjemahkan menuhankan itu adalah mengikuti perintahnya, apa yang dia mau. Berarti menaklukkan diri atas perintahnya, begitu? Iya, menaklukkan diri secara total terhadap sesuatu tersebut, sehingga mengikuti apapun kemauannya. Ini adalah definisi yang keliru ya. Jadi kalau hanya seperti itu ya, itu namanya bukan menuhankan ya, tapi patuh dan taat. Ya. Patuh dan taat ini bisa sebagian, bisa keseluruhan. Ya. Ketika kita patuh dan taat keseluruhan, itu juga tidak bisa bahwa orang yang kita patuh itu dikatakan Tuhan. Gitu ya. jadi Tuhan itu pengakuan diri ya, pengakuan diri yang kita ya menganggap bahwa dialah pencipta langit dan bumi, dialah yang maha berkehendak ya, segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali kehendaknya ya. Dia yang mengatur alam semesta, dia yang memberi rizki seluruh ciptaannya dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya mematuhi seluruh perintahnya ya. Jadi kalau seperti itu ya, banyak kali lah Tuhan nih, bos-bos itu yang sampai kita taatnya super sekali ya, berarti dia Tuhan itu, bukan ya. Jadi Tuhan itu pun juga nggak perlu pengakuan, tapi dialah tanpa pengakuan pun ciptaannya bahwa dia tetap Tuhan. Dia yang menciptakan segala sesuatu, dia yang mengatur segala sesuatu, dia yang maha berkuasa atas segala sesuatu, dia yang maha berkehendak atas segala sesuatu ya. Dia yang maha pemberi rizki, dia nggak perlu rizki, tapi dia yang memberi seluruh rizki ciptaannya ya. Dia yang mengatur matahari, bumi dan sebagainya, itu Tuhan ya. Jadi sebenarnya gini ya, kenapa di Indonesia ini ya agak berbeda ya kalau dari bahasa-bahasa yang lain ya. Contoh misalnya kayak sebenarnya di Alkitab mereka ini itu dibedakan ya. Ada theos, ada kyrios ya. Jadi ada theos, ada kyrios. Apa tuh Tuhan? Theos itu. Kyrios itu bukan Tuhan ya. Jadi kyrios itu adalah junjungan. Makanya di Alkitab Muqaddas ya, Alkitab yang berbahasa Arab, itu dia berapa tuh yang mengatakan engkaulah guru dan Tuhan itu. Itu di situ ya disebut anta muallim wa sayyiduna ya. Jadi sayyid bukan warabbina ya. Jadi engkau guru dan tuan ya. Sayyid itu adalah tuan atau junjungan ya. Jadi kalau di dalam bahasa Yunani ada theos, ada kyrios. Beda tuh ya. Jadi ini nggak bisa dicampur aduk ya. Jadi kesalahan orang Kristen, kyrios ini disamakan dengan theos. Sehingga akhirnya Yesus Tuhan juga. Padahal dia tuh tidak pernah satu ayat di Alkitab juga dikatakan theos, nggak pernah. Kemudian bahasa Arab ya, itu membedakan juga. Ada apa? Ilah itu Tuhan ya. Kemudian ada Sayyid itu tuan atau junjungan. Bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia ini sebenarnya akan ada itu bahasa-bahasa yang asal dari orang-orang Indonesia asli ya. Ya misalnya orang Jawa itu pasti ada pembedaan kalimat Tuhan dan junjungan itu ada ya. Mungkin bahasa Tapanuli pun ada ya gitu. Tapi bahasa Indonesia ini kan adalah bahasa yang baru dibuat ya, yang menggabungkan atau mengutip dari bahasa-bahasa dari seluruh daerah-daerah gitu kan. Jadi bahasa Indonesia ini sebenarnya ya baru diciptakan
walaupun embrionya udah ada ya. Itu tahun 71. Jadi bahasa Indonesia ini bahasa yang baru dibuat gitu kan. Sehingga memang kosakatanya kadang bahasa daerah itu lebih lengkap ya, lebih lebih lengkap gitu ya. Jadi akhirnya bahasa yang disepakati, bahasa kesepakatan. Maka yang disepakati ilah, ya ilah yang dalam bahasa Arab atau theos dalam bahasa Yunani itu dengan penyebutan Tuhan. Kemudian Sayyid atau Kyrios itu artinya junjungan, ya junjungan, ya atau Tuhan atau yang paling dihormati gitu. Nah, seperti itu dia.